Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin dan babnya masih sama. Untuk sebabnya untuk hari ini yaitu adalah hubungan antar sudut apabila dua garis dipotong oleh garis lain. Nah, yang pertama itu ada sudut sehadap. Apakah ada yang tahu apa itu sudut sehadap? Nah, jadi sudut sehadap itu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut sehadap itu besarnya adalah sama. Nah, di sini misalkan di sini kan ada dua garis sejajar. Di sini dua garis sejajarnya yaitu adalah garis K dan garis L. Kemudian dipotong oleh garis lain. Nah, di sini dipotong oleh garis M. Maka sudut-sudut yang sehadap itu besarnya adalah sama. Nah, di sini ada beberapa pasangan sudut yang sehadap. Yang pertama yaitu adalah A1 dan B1. Ini A1 dan B1. Ini dikatakan dengan sudut sehadap. Nah, karena sehadap, maka besar sudutnya A1 dan B1 itu adalah sama. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah A2 dan B2. Ini juga dikatakan sebagai sudut sehadap. Untuk yang ketiga yaitu adalah A3 dan B3. Ini juga sudut sehadap. Yang terakhir yaitu adalah A4 dan B4. Ini juga sudut sehadap. Nah, di sini untuk contohnya. Pada gambar di bawah, jika besar sudut DAB itu sama dengan 75 derajat. Tentukan besar sudut-sudut berikut. Yang pertama CBE, sudut CBE, yang kedua sudut FDC. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi, kalau sudut DAB itu akan sama dengan sudut A. Kan DAB. Maka ini akan sama dengan sudut A. Kemudian kalau misalnya CBE, maka itu kita mencari sudut B, yaitu adalah huruf yang ada di tengah ini adalah nama sudutnya. Nah, tadi kan DAB itu adalah 75 derajat. Kemudian kita disuruh mencari besar sudut CBE atau sudut B ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat bahwa sudut A dan sudut B itu adalah sudut sehadap. Sehingga besar sudut A dan sudut B ini itu sama. Jadi CBE itu akan sama dengan sudut DAB. B sama dengan A. Sudut B akan sama dengan A karena alasannya adalah sudut sehadap. Sehingga besar sudut CBE sama dengan 75 derajat. Nah, sekarang yang kedua adalah FDC. Nah, untuk yang FDC itu akan sehadap dengan DAB. Ini sehadap dengan yang sini, FDC, yang atas ini. Nah, karena sehadap, maka besar sudutnya sama, yaitu adalah 75 derajat. Untuk contoh yang kedua, pada gambar di bawah ini, garis P itu sejajar dengan Q, dipotong oleh garis R. Gambarnya seperti ini. P ini sejajar dengan Q, kemudian dipotong oleh garis R. Kita disuruh menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, caranya adalah kita lihat bahwa nih, 2X itu akan sama dengan 48.
2 derajat karena sudut bertolak belakang. Ini sudah kita pelajari di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Nah, karena bertolak belakang, itu besar sudutnya adalah sama. Ini 2x dan 42 derajat ini adalah bertolak belakang. Maka 2x sama dengan 42. Sehingga x-nya adalah 42 dibagi 2. Hasilnya adalah 21. Nah, kemudian y. 3y itu akan sama dengan 2x. Kenapa? Karena di sini sehadap. Sudut 3y dan 2x ini adalah sehadap. Nah, karena sehadap maka besar sudutnya sama. Maka kan 3y sama dengan 2x karena sama. Kita masukkan x-nya. X-nya kita ganti 21. Maka 2 kali 21 adalah 42, sehingga 3y sama dengan 42. Y-nya adalah 42 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 14. Jadi nilai y-nya itu adalah 14. Nah, selanjutnya di sini ada sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besar. Nah, di sini yang sudut-sudut dalam berseberangan yaitu adalah A2 dan B4 dalam berseberangan. Ini kan berada di dalam, ini juga di dalam. Nah, kan ini garis, maka ini nyebrang, jadinya dalam berseberangan. A2 dan B4. Kemudian ada juga yang dalam berseberangan yaitu A3 dan B1. Ini dikatakan sebagai sudut dalam berseberangan dan besar sudutnya adalah sama. Kemudian yang ketiga ini ada sudut luar berseberangan. Kalau ini kan di dalam, jadi area yang ini 2, 3, ini A2, A3, B1, B4 ini dikatakan di dalam. Kalau yang di luar itu A1, A4, B2, B3. Jadi kalau sudut yang luar berseberangan di sini ada A1 sama dengan B3. Kemudian ada A4 dan A4 dan B2. Ini juga sudut-sudut luar berseberangan. Jadi sama, walaupun meskipun dalam berseberangan ataupun luar berseberangan, besar sudutnya akan sama. Nah, di sini untuk contohnya, pada gambar di samping, garis A itu sejajar B, dipotong oleh garis C di titik A dan B. Jika besar sudut A1 itu adalah 110 derajat, tentukan besar sudut B4. Nah, di sini kan sudut garis A dan garis B itu sejajar, dipotong oleh garis C. Kemudian titiknya di sini adalah titik A dan titik B. Kemudian A1-nya yang ini adalah 110 derajat. Nah, kita disuruh mencari B4-nya. Caranya adalah di sini kan B4 ini akan sama dengan A2 karena ini merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, maka A2 ini tadi kan yang diketahui adalah A1 yaitu 110. Maka untuk mencari A2-nya tinggal 180 dikurangin ini A1-nya adalah 110, kemudian dikurangin A2. Kenapa 180? Karena di sini ini adalah garis berpelurus sehingga besar sudutnya itu adalah 180 derajat.
Sehingga A2-nya tadi 180 dikurangin 110. Maka akan sama dengan 70 derajat. Nah, di sini udah ketemu A2-nya, yaitu adalah 70 derajat. Nah, tadi kan A2 itu sama dengan B4 karena dia adalah sudut dalam berseberangan. Maka sudut B4-nya yaitu adalah 70 derajat. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini contohnya ini soalnya lebih susah dari yang pertama tadi. Di sini kan pada gambar di bawah garis A sejajar garis B. Garis P itu sejajar dengan garis Q dan besar sudut D1 itu 112 derajat. Tentukan besar sudut A2 dan sudut B4. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Garis A sejajar dengan garis B, kemudian garis P itu sejajar dengan garis Q. Nah, di sini yang diketahui yaitu adalah besar sudut D1, yaitu adalah 112 derajat. Sedangkan kita akan mencari A2 ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Di sini kan A2 itu akan sama besarnya dengan D4 karena di sini ini adalah sudut dalam berseberangan. Nah, padahal di sini D4 juga belum diketahui, tapi bisa kita cari yaitu adalah dengan berpelurus, yaitu kan di sini D1 nanti ditambah sudut D4 itu akan sama dengan 180 derajat. Maka D4 akan sama dengan 180 derajat dikurangin dengan D1. D1-nya adalah 112, sehingga 180 dikurangin dengan 112 ketemunya adalah 68 derajat. Jadi D4-nya adalah 68 derajat. Nah, di sini tadi kan padahal A2 dan D4 itu besarnya sama. Kalau di sini 68, maka A2 yaitu adalah 68 derajat. Kemudian yang kedua kita disuruh mencari B4. B4 di sini. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu adalah kita perhatikan B4 dan A2 ini. Ini adalah sudut luar berseberangan, maka besarnya akan sama, yaitu sama dengan 68. Karena di sini A2-nya adalah 68, maka B4-nya adalah 68 derajat. Nah, demikian adalah materi-materi yang kita sudah pelajari hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan kan, kalau tadi ada sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak serta perbandingan pada garis. Nah, bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.